Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Pagi hari ini kita belajar subtema 2. Kalian persiapkan ya buku kalian. Marilah kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Jadi gerakan-gerakan dalam membatik itu bisa dibuat menjadi sebuah tarian. Kita bergerak menggunakan anggota tubuh. Ada kepala, tangan, kaki, badan. Gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama disebut tari. Gerak dalam tari dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. Ada gerakan kuat atau gerak kuat. Gerak kuat itu temponya musik cepat, menggambarkan semangat, riang gembira, dan amarah. Contohnya tari Ratuh Jaro dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari perang dari Papua. Kemudian ada gerak lemah. Gerak lemah itu yang apa? Gerak yang lembut, menggambarkan perasaan halus, kesedihan, atau sakral. Contohnya tari Bedoyo Ketawang dari Surakarta, tari Gambyong dari Jawa Tengah, dan tari Serimpi dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gerak lemah juga dapat kamu jumpai dalam kegiatan membatik. Jadi gerakan-gerakan dalam membatik itu merupakan contoh gerakan lemah. Kenapa? Karena gerakannya itu sangat pelan-pelan. Kalian bisa membuka di buku pubena kalian halaman 37. Kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah, menampilkan gerakan membatik. Kalian bisa coba gerakannya seperti apa di halaman 37 dan 38. Kemudian kita lanjut menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi. Jadi kita akan mencari gagasan pokoknya. Dan nanti sebelum menuju ke gagasan pokok, kita akan mencari apa dulu? Mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Jadi gagasan pokok itu ditentukan dari kalimat utama yang terdapat di setiap paragraf. Jadi gagasan pokok, usulangi ya, gagasan pokok itu ditentukan dari kalimat utama yang terdapat di setiap paragraf. Jadi kalian simak di halaman 43 buku pubena kalian. Di situ ada teks batik Indonesia. Kita langsung saja kita mulai ya. Nanti kalian bisa baca dulu teksnya. Setelah itu nanti kita akan mencari kalimat utamanya. Kalimat utama paragraf pertama apa? Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, sekarang kita tulis gagasan pokoknya. Tadi diingat ya, gagasan pokok itu ditentukan dari kalimat utama. Berarti dari kalimat utama ini tadi, gagasan pokoknya apa? Boleh kita tambah kalimat, boleh kita kurangi, atau boleh sama. Di sini usahakan contohkan gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain khas Indonesia yang diakui dunia. Seperti itu boleh. Atau kalau lebih singkat, batik merupakan kain khas Indonesia yang mendunia. Juga boleh seperti itu. Jadi usulangi ya. Jadi kita tulis dulu kalimat utamanya di kolom halaman 43. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Itu kalimat utama. Kemudian gagasan pokok paragrafnya apa? Tadi gagasan pokok itu ditentukan dari kalimat utama. Berarti kita tulis lagi, batik merupakan kain khas yang mendunia. Boleh. Batik merupakan kain khas yang diakui oleh dunia. Boleh. Jadi intinya nanti gagasan pokok itu kita mengacunya ditentukan dari kalimat utama. Untuk paragraf kedua dan ketiga, nanti kalian coba sendiri di rumah ya.
Kita lanjut. Menentukan simetri putar pada bangun datar. Apa tuh simetri putar itu? Jadi sebuah bangun datar itu dikatakan punya simetri putar jika saat diputar itu akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Ingat-ingat ya. Jadi yang dimaksud simetri putar itu jika bangun datar itu diputar, dia akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Kalau minimal 2 kali berarti ada yang lebih dari 2, ada. Jadi minimal itu paling sedikit 2 kali, berarti dia dikatakan memiliki simetri putar. Sekarang kalian perhatikan contoh yang ada di layar. Di situ ada sebuah taplak meja berbentuk persegi yang diletakkan di atas permukaan meja yang juga membentuk persegi. Jadi ini ya. Ada taplak bentuknya persegi, mejanya juga persegi. Kemudian anak ini akan mempraktekkan berapa putaran. Ya, taplaknya ini akan kembali seperti semula. Karena persegi berarti ukurannya kan sama. Kebetulan di sini ukuran taplak dan mejanya sama. Nah, perputaran taplaknya itu bisa digambarkan seperti ini. Ini posisi awal, taplaknya posisi awal. Jadi supaya lebih mudah kita kasih huruf A, B, C, D. Kemudian diputar, berarti ini diputar ke sini. Kita putar 90 derajat. Perhatikan ya, ini diputar 90 derajat berarti berubah. A-nya pindah ke sini, B-nya geser ke sini, C-nya geser, D-nya geser. Hurufnya jadi seperti ini ya, bergeser. Nah, ternyata setelah digeser kok bentuknya tetap sama dengan yang persegi waktu awal. Oh, berarti ini bisa putaran yang pertama. Hasilnya sama. Putar lagi 90 derajat, A-nya pindah di sini. Ini ya. Kita putar semuanya bergeser, B-nya ini pindah ke sini. C-nya pindah ke sini, ya, ini C. D-nya pindah ke sini. Diputar lagi, kok ternyata bentuknya masih sama. Karena ini bangunnya persegi. Oh, berarti diputar lagi tadi 90 tambah 90 diputar 180. Berarti masih sama. Kemudian diputar lagi tambah 90 lagi. D-nya pindah di sini. A-nya di sini tadi ya, A-nya di sini, pindah lagi di sini. Kok bentuknya masih sama? Kemudian putaran yang terakhir sampai balik lagi, A-nya di posisi semula ternyata juga sama. Jadi bisa dikatakan persegi ini mempunyai 4 simetri putar. Jadi ketika diputar, satu putaran diputar mubeng itu tempatnya tetap sama. Ya, saat diputar polanya tetap sama. Karena ini persegi ukurannya sama, jadinya sama. Sehingga ada 4 ya, sehingga diperoleh 4 simetri putarnya. Sekarang kita lanjutkan. Kalau untuk bangun persegi panjang, perhatikan ya, sebuah persegi panjang dapat membentuk pola yang sama jika diputar setengah putaran dan 1 putaran penuh. Ini berarti persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar. Ini bangunnya yang pertama tadi ya. Kalian bisa kasih huruf sendiri. Terus diputar 90 jadi berdiri. Berarti kalau berdiri kan tidak sama. Ya enggak, tidak sama. Terus diputar lagi. Oh, bisa. Oh, nanti balik lagi. Nanti bisa. Nah, nanti ini kita praktekkan nanti supaya lebih jelas. Nanti kalian praktek bersama Usrita di sekolah atau saat kalian homeschooling ya. Terus sekarang bangun segitiga sama kaki hanya dapat membentuk pola yang sama jika diputar 1 putaran penuh. Kalian lihat, ini segitiga sama kaki ada tanda petiknya. Ya, diputar 90 tidak berbentuk. Putar lagi tidak, hanya ada 1 ketika dia balik ke posisi semula. Berarti dia tidak punya simetri putar. Ini untuk yang persegi tadi ya.
4 simetri ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Tadi berubah jadi bergeser abjadnya. Tadi ya diputar di sini hurufnya dari A-nya di sini. A, B, C, D kita putar. D-nya pindah di sini, putar lagi, D-nya pindah, putar lagi, D-nya jadi di bawah. Ada 4, terus ini yang persegi panjang tadi A, B, C, D. Karena diputar tadi hanya ketemu 2, yang pertama itu posisi semula dan yang kedua itu ketika diputar dengan posisi setengah lingkaran atau 180 derajat tadi ya. Kembali di sini. Kenapa kok di sini C-nya jadi di sini? Ya kan tadi kan diputar, ini diputar ke sini, berarti B-nya di sini, hanya pindah sini, hanya pindah di sini. Tadi kan persegi panjangnya berdiri seperti yang ini, tapi tidak digambar sama us, kalian bisa lihat yang tadi. Ini tadi ya, ini ya, tidak terus langsung ini, jadi ini dan ini, jadi ada 2. Yang pertama posisi semula awal, yang kedua ketika diputar 1 putaran penuh dan setengah. Ini yang setengah, ini yang 1 putaran penuh, sehingga diperoleh 2. Sudah ya, ini yang tadi. Untuk bangun persegi tadi sudah jelas ya perputarannya, karena ukurannya sama jadi mudah. Nah sekarang kalian lihat, tadi kan persegi itu dapat membentuk pola setelah diputar 4 kali, jadi persegi memiliki simetri putar tingkat 4. Kemudian untuk segitiga sama sisi kita hitung, ini segitiga sama sisi, berarti kalau sama sisi itu garisnya sama ya. Ini kita putar, oh berarti sama. Putaran pertama kita putar lagi, sama kan, A-nya pindah di sini, terus kembali ke posisi semula lagi, berarti ada 3 ya, karena pas sama sisi jadi ukurannya sama, jadi ada 3 kali, jadi mempunyai simetri putar tingkat 3. Kemudian persegi panjang tadi ya, dia akan sama kalau diputar 1 putaran dan tadi berapa? Setengah putaran. Ini A-nya di sini, tapi akan posisi sama jika A-nya di sini. Ya. Jadi ketika yang tidak sama tadi tidak digambar di sini, yang berdiri tadi ya, persegi panjangnya berdiri tadi. Kemudian ini diputar lagi 360 derajat. Ini yang setengah putaran tadi. Ini 360. Jadi kembali ke tempat seperti semula. Itu juga dihitung, berarti ada 2 ya. Nah nanti untuk anak-anak nanti bisa berlatih tentukan tingkat simetri putar dari bangun-bangun berikut. Supaya lebih mudah, caranya bagaimana? Nanti anak-anak bisa menjiplak dulu bangun yang ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalian jiplak dulu, kemudian kalian gunting. Setelah itu kalian bisa mempraktekannya. Kalian coba di soal nomor 1, kalian praktek. Jadi kalian putar-putar langsung bangunnya. Jangan lupa ya, nanti dijiplak bangunnya, kemudian digunting, baru dipraktekkan untuk mencari simetri putar. Selamat mencoba ya. Sampai di sini pertemuan hari ini, kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.